Halo teman-teman, selamat pagi atau kapanpun kamu mendengarkan podcast kami. Selamat datang di podcast BMS, bahas materi sosiologi komunikasi. Di hari yang spesial ini nih, aku nggak sendirian. Aku, Lydia, ditemani 6 temanku yang spesial banget. Yang pertama ada Mbak Bella. Halo semuanya. Ada Mbak Firda. Halo. Ada Mbak Ade. Halo. Mbak Wafik. Halo. Mbak Mita. Hai. Dan satu-satunya lelaki spesial kami hari ini, Mas Ican. Halo. Nah guys, ngomong-ngomong nih, kita udah 9 bulan aja diam di rumah dan secara nggak langsung kita udah menjadi netizen budiman yang aktif di sosial media alias masyarakat cyber loh. Tapi sebelum orang-orang yang mendengarkan podcast ini bingung kita bahas apa, aku bakal ngejelasin kalau hari ini tema kami akan mengangkat apa sih itu masyarakat cyber dan apa yang dimaksud dengan tindakan asosiatif masyarakat cyber. Langsung aja kita bahas materi pertama. Aku mau tanya Mbak Ade deh, apa sih menurut Mbak Ade masyarakat cyber itu? Oke, aku jelasin menurut pendapat aku ya. Jadi masyarakat cyber atau masyarakat maya itu semacam istilah baru yang terbentuk karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Mereka berinteraksi melalui dunia maya yang dulunya cuma sebagai sarana bertukar pesan, tapi sekarang bukan hanya sekadar bertukar pesan saja. Kita bisa temukan banyak hal-hal bermanfaat di sana. Yang kedua, masyarakat cyber juga dapat berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Semuanya dapat terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia kapanpun dan dimanapun. Yang ketiga, saat berinteraksi kita juga tidak harus mengenal satu sama lain. Meskipun kita tidak bisa melihat secara langsung kepada siapa kita berinteraksi, tapi kita tahu keberadaan mereka secara maya itu ada. Gitu sih Mbak Lydia. Begitu guys, apa itu masyarakat cyber? Udah dijelasin Mbak Ade, dan kamu yang lagi nonton podcast kami, kamu sudah termasuk masyarakat cyber. Next question. Di zaman sekarang nih ya, banyak banget yang bilang kalau internet itu negatif mulu. Padahal nggak semuanya negatif. Kayak pada tema kita hari ini, masyarakat cyber yang asosiatif. Nah, gimana kalau kita tanya Mbak Firda deh, masih ada nggak bagian-bagian positif alias masyarakat cyber yang asosiatif kalau menurut Mbak Firda? Kalau menurut aku ya pasti ada, karena sesuatu itu nggak negatif mulu, positif mulu. Sesuatu itu pasti negatif, ada positif. Interaksi masyarakat cyber juga itu tuh ada yang sifatnya disosiatif atau asosiatif. Kalau disosiatif itu kayak hate comment, orang-orang yang bertikai di kolom komentar misalkan. Nah, kalau asosiatif itu biasanya orang-orang yang membentuk komunitas yang feeling satu sama lain walaupun nggak pernah ketemu kan, tapi kayak saling support satu sama lain. Nah, kemarin tuh aku ada sempat lihat di story-nya Mbak Bella, itu tuh kayak kata-katanya tuh kayak feeling banget. Aku tuh dengan lihat kata-katanya aja udah kayak mental aku tuh terobati sedikit demi sedikit. Coba tanya Mbak Bella deh, itu tuh platform dari mana sih tuh? Boleh, ayo Mbak Bel, cerita Mbak Bel. Jadi kemarin tuh aku ada nge-upload postingan dari Instagram yang menjadi manusia, dan itu tuh isinya bukan kewajibanmu untuk menyenangkan semua manusia. Terus tuh di sini emang dia ngasih hashtag bercerita dalam 6 kata. Jadi 6 kata yang penuh makna yang relate banget sama apa yang aku rasain kemarin. Curhat-curhat di sosial media gini itu juga menurutku bukan fenomena yang baru ya, karena kita pun dulu ngerasa apa yang kita rasakan itu kita harus orang lain tuh tahu gitu kan. Kita nuliskannya itu di status karena kita ngerasa curhat di sosial media atau orang yang nggak kita kenal itu lebih nyaman gitu. Aku tahu Instagram ini tuh juga dari temanku nih, dari Wafik. Dia yang waktu itu pertama kali nge-share, terus aku jadinya nge-stalk, oh ternyata Instagram menjadi manusia ini tuh berisikan konten-konten yang kayak gini, yang bisa mewakilkan apa yang aku rasakan. Iya nggak sih Wafik? Kemarin kamu yang ngasih tahu aku kan? Iya benar. Boleh nih Wafik cerita nih, kok bisa sih Wafik tertarik nih? Apa itu menjadi manusia? Iya, soalnya aku tuh tertarik banget sama menjadi manusia karena mereka tuh isinya tuh kayak media atau wadah gitu loh buat tulisan orang-orang tentang apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka rasakan. Terus tuh tempat itu banyak banget, ada di IG, ada di YouTube, Spotify. Nah, kalau aku tuh lebih suka di YouTube, soalnya tuh kayak banyak segmen-segmennya gitu kan, kayak titik temu, terus berbagai perspektif.
Nah, cara kerjanya dari menjadi manusia ini lebih kayak mudah gitu loh. Kayak mereka ngebebasin orang-orang buat kirim naskah mereka ke editor, terus nanti diproses dan dipost gitu. Nah, jadi orang bisa saling interaksi di sana. Dan efeknya itu aku rasa tuh baik banget, baik buat orang yang ngepost ataupun orang yang ngebaca doang. Itu tuh kayak bikin orang jadi kayak nggak ngerasa sendiri di dunia ini. Terus itu kayak punya teman, dan cenderung kan orang itu lebih suka kayak ngebaca sesuatu yang relate sama dia, sama kayak yang dibilang Mbak Bel tadi kan. Nah, menjadi manusia ini mereka tuh berusaha gitu loh buat ngebuat mereka tuh kayak jadi teman bagi kita. Nah, cara kerjanya tuh kayak gitu. Terus tuh kayak bisa membangkitkan semangat kita buat jalanin hidup. Terus mereka tuh bisa juga kayak tulisan-tulisannya tuh ngebuka pikiran kita tentang suatu masalah gitu. Menarik juga ya ternyata menjadi manusia ini kayak ada efeknya aja gitu buat kamu yang dengar, buat kamu yang baca. Oke, kita tanya Mita deh. Kalau menurut Mita ada sangkut pautnya nggak ini dengan perspektif asosiatif? Kalau menurut aku ada sih. Kan menurut Brian Manley ada 3 sebab terbentuknya jaringan sosial. Dan menurut aku menjadi manusia ini termasuk dalam poin yang pertama, yaitu kebutuhan akan kesamaan sebagai bagian dari solidaritas sosial. Kan pada dasarnya manusia ingin didengar ya. Ketika ada suatu permasalahan, kita juga butuh yang namanya dukungan. Jadi melalui perspektif yang disajikan sama menjadi manusia ini, dapat memotivasi setiap orang dan membuktikan bahwa setiap dari kita itu nggak pernah sendiri. Dan juga nih, dapat menimbulkan harapan bagi mereka yang memiliki persoalan serupa dalam kehidupannya. Seperti yang diceritakan sama Mbak Bella dan Mbak Wafik tadi. Kita tuh jadi merasa relate dengan konten-konten mereka dan merasa kita punya teman. Kalau menurut Ica nih, kalau kita lihat dari perspektif sosiologi komunikasi, menurut Mas Ican ada nggak sih sangkut pautnya sama teori-teori sosiologi komunikasi? Oke, kalau kita lihat dalam sudut pandang sosiologi komunikasi, yang dimana sosiologi komunikasi ini dapat melihat bagaimana manusia itu berinteraksi dengan media, efeknya apa aja sih konsekuensinya, dan lain sebagainya. Maka menjadi manusia ini dapat kita kaitkan dengan salah satu paham atau pendapat yang ada dalam soskom nih, yaitu pertukaran sosial atau social exchange. Jadi, social exchange ini adalah jika kamu nih lagi di dalam suatu hubungan, kamu tuh dapat benefits atau enggak, dapat keuntungan atau enggak. Jika di dalam hubungan itu kamu mendapatkan keuntungan, maka kamu akan stay di hubungan itu. Tapi kalau enggak, maka kamu akan meninggalkan hubungan itu. Nah, kembali lagi nih ke menjadi manusia. Di mana kita ketahui bahwa menjadi manusia itu adalah sebuah platform yang menyediakan wadah untuk menceritakan berbagai macam problematika kehidupan. Dan akan memberikan jawaban nih atas segala permasalahan kita. Nah, misalnya nih, aku punya masalah, aku nggak pede sama bentuk badan aku, and then aku ngomong nih tentang masalah aku nih ke menjadi manusia ini dengan tujuan menjadi manusia ini dapat kasih solusi yang baik buat aku. Jadinya di sini mungkin aja aku akan mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan berbagai solusi yang dikasih sama platform menjadi manusia ini. Yang mungkin awalnya aku nggak pede sama bentuk badan aku bisa jadi pede sama bentuk badan aku dan dapat menerima aku apa adanya. Jadinya di sini dapat kita simpulkan bahwa semua manusia jika sudah masuk ke dalam suatu hubungan itu, maka pasti ia ingin mendapatkan suatu keuntungan dari hubungan itu. Gak mungkin kan ada manusia yang mau masuk ke dalam suatu hubungan yang akan merugikan dia. Maka di sini kita juga perlu tahu nih, apa sih kebutuhan kita, apa sih yang kita mau. Jika kita sudah mengetahui apa yang kita butuhkan, maka kita dapat memilah nih hubungan yang mana yang akan kita pertahankan dan hubungan mana yang akan kita tinggalkan. Itu aja sih Mbak Lydia. Terima kasih. Keren banget teman-teman. Pokoknya kalian harus dengarkan penjelasan Ican tadi dan teman-temanku, karena kalian rugi banget nggak dengarkan materi kami hari ini. Kayaknya cuman sampai sini aja deh materi kami. Intinya adalah masyarakat cyber itu nggak semuanya negatif, nggak. Dan menjadi manusia adalah salah satu bukti bahwa masyarakat cyber masih ada yang baik alias asosiatifnya. Terus sudah ada loh bukti nyata kalau di dalam teori sosiologi komunikasi itu bahwa masih ada masyarakat cyber yang bertindak asosiatif. Oke, saya rasa materi kami sampai sini aja. Terima kasih sudah mendengarkan BMS. Sampai jumpa di next BMS. Dah.